Janji-janji Tuhan itu sangat hidup dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Janji Tuhan ini bukan dongeng. Anda harus garis bawahi. Sekalipun pastor ngomong ini pelan-pelan banget ya. Janji Tuhan bukan isapan jempol. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang mana telah pertama kali menjadi berkat bagi saya, yaitu khotbah renungan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Terus terang, ada banyak hal yang menjadi mutiara kebenaran, yang meneguhkan, mencerahkan dan menguatkan saya secara pribadi. Oleh karena itu saya terdorong untuk kembali men-share kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga masing-masing kita semakin dikuatkan, diteguhkan dalam pengiringan kita akan Tuhan, dan roh kita, jiwa kita tetap berkobar-kobar, bernyala-nyala dalam mencintai, mengasihi Tuhan dan menyatakan kasih kepada sesama, dan juga kita boleh peduli bagi pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beri judul dari renungan yang sudah saya simak, perhatikan dan dengarkan dengan seksama, yaitu janji Tuhan bukan dongeng dan bukan isapan jempol. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7, demikian bunyinya, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum saya lebih lanjut untuk mengupas firman Tuhan ini, dan tentunya nanti akan banyak diwarnai oleh khotbah atau renungan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Bagi orang yang memberi perhatian kepada orang yang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu hendak celaka. Rasanya tubuhku ini, Bapak Ibu, berkali-kali hampir sakit. Kita kan sebagai manusia biasa terasa tuh. Kalau misalnya kita tiba-tiba mau diserang kelemahan tubuh, terasa kan? Tapi saya belajar hidup seturut firman Tuhan. Maka janji-janji Tuhan itu sangat hidup dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Hari ini saya sehat. Sehat walafiat. Sehat rohani, sehat jasmani. Jantung, gula darah, semua saya sehat. Padahal Bapak Ibu tahu, hampir setiap hari saya bersentuhan dengan orang sakit. Kenapa? Karena janji Tuhan ini bukan dongeng. Anda harus garis bawahi. Sekalipun pastor ngomong ini pelan-pelan banget ya. Janji Tuhan bukan isapan jempol atau sekedar cerita lama yang terkubur, sekedar menghibur. Tidak. Janji Tuhan ini adalah firman Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Pastor, saya juga tidak kuat, tapi mulai hari ini sejak saya dengar firman Tuhan, saya mau hidup tidak untuk diriku sendiri. Saya mau hidup dimanapun saya berkesempatan memperhatikan orang lemah. Saya mau memperhatikan orang lemah. Tuhanlah yang akan meluputkan Bapak Ibu sekalian ketika hampir celaka, dihantam hal yang buruk. Tuhan menjadi benteng dan pelindung kita yang sangat terbukti. Bahkan di dalam kitab Mazmur 41 yang kedua, Tuhanlah yang akan memelihara nyawanya, jiwanya, sehingga mereka akan disebut berbahagia di bumi. Tuhan tidak akan membiarkan mereka
diperolok-olok, dipermainkan, ataupun dijolimi terus-menerus, Tuhan adalah pembela mereka. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah membacakan bagian firman Tuhan dari Mazmur 12 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, bukan seperti janji manusia. Ini perlu kita renungkan, kita hayati, kita pegang teguh, kita yakini, dan percayai dalam segenap hidup kita. Saya perlu ingatkan kepada kita, seperti yang diingatkan oleh hambanya, jangan oleh karena saya menyampaikannya dengan bahasa yang biasa, dengan tekanan suara yang rata, jadi kita kurang atau tidak memperhatikan. Ini penting, karena banyak orang Kristen sekarang ini kecewa kepada Tuhan oleh karena tidak lagi berpegang dan percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan untuk melindungi kita, memproteksi, menggembalakan, dan memelihara hidup kita, itu ya dan amin. Tidak ada istilah mudah-mudahan di sana. Itu yang ingin ditegaskan oleh hambanya, Pastor Andi Simon. Celaka dan malapetaka akan dijauhkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, kita akan terhindar dari semua itu. Oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena kita menempatkan hidup kita di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata begini dalam Roma 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus menjadi sosok teladan yang sempurna bagi saudara dan saya, bagi kita semua, berkaitan dengan kepedulian kepada orang-orang yang lemah. Ini yang ditegaskan oleh Pastor Andi Simon sebagai kunci bagaimana proteksi perlindungan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menutup mata kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang hidup dalam kekurangan, orang-orang yang barangkali ditimpa banyak musibah, pergumulan, persoalan, termasuk juga di dalamnya sakit penyakit yang menderita hidupnya. Jangan sampai kita cuek, mementingkan diri sendiri. Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak sesuai dan kita tidak sedang meneladani Yesus. Kenapa? Karena Yesus juga peduli kepada orang-orang yang lemah. Ini menjadi kelebihan Yesus dibanding dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang Selok, dan lain sebagainya di zaman Yesus. Yesus peduli dengan perempuan yang berzina. Yesus peduli dengan pemungut cukai yang dianggap berdosa oleh bangsa Yahudi. Yesus peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang berada ditimpa oleh pergumulan dan persoalan. Apakah anaknya yang kerasukan setan? Apakah yang sedang sakit 12 tahun pendarahan? Yesus peduli kepada orang-orang yang lemah. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara,
dari apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Justru itu yang menjadi kunci bagaimana Tuhan menunjukkan pandangannya, menyatakan perhatiannya kepada orang-orang yang peduli dengan orang-orang yang lemah. Dan itu yang dikerjakan oleh Yesus selama 3,5 tahun dalam pelayanan di dunia ini. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah kita menutup mata kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan diberikan Tuhan kesempatan, mereka ada di depan mata kita, di sekeliling kita, di tempat di mana kita tinggal dan berada. Saudaraku, saya mau kasih tahu, Sang Firman itu turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Itu menunjukkan kepeduliannya kepada manusia yang berada dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, mengatasi dosa. Dia rela menyerahkan nyawanya di kayu salib demi menolong saudara dan saya yang hidup dalam kelemahan perbudakan dosa. Nah, saudara dan saya, kita semua yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Kristus dari perbudakan dosa itu. Bahkan di antara kita ada yang mengalami pemulihan, kesembuhan, mujizat, jamaah lawatan Tuhan. Mari saudaraku, kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita yang sudah menikmati perbuatan dan karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, jangan sampai kita buat itu untuk kalangan sendiri, untuk diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Kita menjadi egois, tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan orang lain. Karena ternyata tidak bisa dipisahkan antara penyertaan Tuhan, janji Tuhan akan dinyatakan dan digenapi, dengan kepedulian kita kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan pertolongan, yang berada dalam kesusahan, kesulitan, kelemahan, dan pergumulan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi laut mati, hanya menerima asupan air, tapi tidak pernah memberi kehidupan kepada makhluk lain. Tapi marilah kita seperti Danau Galilea. Dia mendapatkan asupan air, tapi Danau Galilea juga memberikan kehidupan kepada ikan-ikan yang beraneka ragam di sana. Dan para nelayan pun bisa hidup dari Danau Galilea karena mereka menangkap ikan dari sana untuk kebutuhan keberlangsungan keluarganya. Artinya apa? Saudara dan saya sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara dan saya sudah menikmati penebusan penyelamatan Tuhan. Kita sudah banyak menikmati berkat-berkat anugerah kebaikan Tuhan. Marilah kita peduli kepada orang lain. Dan jangan lupa, itu merupakan garansi dari Tuhan untuk meluputkan kita dari segala hal-hal yang mencelakakan, membahayakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, teladanilah Tuhan Yesus yang peduli kepada orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berada dalam pergumulan, persoalan, kesulitan, kesusahan, dan masalah kehidupan. Apapun itu bentuknya. Kalau kita bisa melakukannya dan Tuhan percayakan sesuatu kepada kita, mari kita peduli kepada mereka. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Hidup kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah Bapak orang beriman dipanggil untuk diberkati dan untuk menjadi berkat? Kita adalah anak-anak Abraham. Oleh karena saudara dan saya telah percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, mari jangan hanya Bapak Abraham dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat, tapi saudara dan saya juga dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Jadilah berkat yang mempedulikan kesusahan, pergumulan orang lain. Percayalah, ketika kita melakukan itu dengan motivasi yang tulus, dengan hati yang menyadari kebaikan Tuhan, Tuhan pasti akan memproteksi kita. Janji perlindungan penyertaannya tidak akan pernah meleset dari hidup kita, tapi janjinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Janjinya ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.